Lemah Dadi adalah sebuah dusun yang dikenal luas sebagai penghasil patung-patung cantik dan berkualitas. Hasil patung yang telah diekspor sampai ke Eropa. Dari patung-patung inilah, masyarakat sekitar menggantungkan harapan dan hidupnya. Sentra Industri Kerajinan Patung Lemah Dadi terletak di Dusun Lemah Dadi, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon, Kasihan, Bantul, atau sekitar 20 menit perjalanan dari pusat kota Yogyakarta. Lokasi yang tidak jauh dari pusat kota Jogja, sehingga nuansa Jogja yang asri masih kita temui ketika berkunjung ke sini. Hai semua, kali ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan di salah satu daerah di Yogyakarta, yaitu di Bantul. Tepatnya di Sentra Industri Kerajinan Patung Lemah Dadi. Terlihat di belakang saya banyak sekali patung-patung yang indah dan unik, dan juga terdengar ada suara mesin-mesin produksi. Kira-kira kalian penasaran seperti apa proses pembuatannya dan bisa jadi apa aja ya? Yuk ikutin aku. Sebagai sentra pengrajin patung yang telah terkenal hingga ke mancanegara, tentunya warga Lemah Dadi telah terbiasa membuat patung dengan berbagai bentuk dan berbagai motif keunikannya. Mulai dari patung-patung berukuran kecil, sedang, hingga patung berukuran besar. Meskipun telah memiliki standar kualitas yang baik dan mampu menembus pasar ekspor, nyatanya sentra kerajinan patung Lemah Dadi masih mempertahankan teknik-teknik tradisional dalam proses produksinya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ciri khas dan keunikan dari sentra patung Lemah Dadi ini tetap lestari. Halo, selamat pagi Mbak. Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah produksi yang ada di Lemah Dadi. Tampak dari depan sudah baik sekali patung-patung yang indah dan unik, tentunya dibuat oleh para pengrajin yang terampil. Dan langsung saja saya mau bertemu dan langsung ngobrol dengan salah satu pengrajin yang ada di sentra kerajinan ini. Mari Mbak, saya kesana dulu. Nah, ini contoh barang-barang yang sudah jadi. Bagus sekali ya Pak, sudah banyak ini, kecil, besar, semua jadi satu. Ya, tergantung permintaan. Baik, teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Edi. Pak Edi, salam kenal. Saya mau sedikit bertanya-tanya, banyak juga nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Bertanya mengenai patung-patung ini tuh awal mulanya tuh seperti apa dan gimana Pak ceritanya? Kalau mulainya itu saya Mbak, sebelum gempa. Sebelum gempa. Jadi 2005-2006. Barulah berdiri. Merintis dari saya kerjakan sendiri. Betul. Dari cerita Bapak yang baru Bapak sampaikan, sudah berdiri dari tahun 2005. Nah, untuk Dusun Lemah Dadinya sendiri, bisa jadi tempat sentra-sentra patung ini tuh awal ceritanya seperti apa Pak? Awal ceritanya itu gini Mbak, dulu itu ada orang yang kerja di Muntilan. Di Muntilan? Di Muntilan itu kan udah terkenal dengan tatah sungging batu patung Buddha-Buddhanya yang di Borobudur itu. Jadi dulu ada orang yang kerja di sana itu 2 orang. Terus beliaunya itu udah merasa bisa, terus bikin di rumah. Nah, terus dipasarkan sendiri. Kebetulan rumahnya di Dusun Lemah Dadi ini. Di Dusun Lemah Dadi. Itu tahun berapa Pak? Itu sekitar tahun malah sebelum 90-an itu malah. Jadi sebelum jenengan berdiri, sudah berdiri duluan di sini. Ya. Oh, begitu. Jadi malah lebih duluan orang itu daripada saya. Kualitas patung ditentukan melalui proses produksi yang baik. Proses produksi ini dimulai dari proses mal yang menyesuaikan dengan desain patung yang akan dibuat. Untuk bahan bakunya adalah campuran dari resin, torch resin, dan katalis. Dulu awal-awal pengrajinnya ada berapa nih Pak? Kalau awal-awal sampai sekarang itu cuma 2 orang Mbak. Cuma 2 orang Dua orang. aja. Saat ini sudah
berapa pengrajin yang ada? Kalau di sini itu sekitar 9-10 orang. Oke, terus patung-patung ini kan banyak sekali ya Pak, ada yang kecil, ada yang besar. Betul. Jenis bahan bakunya itu dari apa? Terus sama nggak sih Pak? Bahan bakunya itu ada 2 macam, Oke. tergantung nanti permintaan. Oke. Yang pertama itu ada yang jadinya dari fiberglass atau resin. Oke. Yang kedua itu ada yang fiber semen. Oke, Jadi fiberglass itu yang seperti apa Pak? Fiberglass itu ini, jadi barangnya lebih ringan. Oke, Tapi boleh naik, saya pegang ya, Pak? betul, boleh. Oke. Tapi harganya memang lebih tinggi, Pak, karena Oke. bahan bakunya memang sudah mahal. Oke, selain fiberglass tadi ada fiber apa Pak? Fiber semen. Fiber Jadi semen. kombinasi antara fiber sama semen. Oke, Seperti untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut jauh dari Jogja atau di sekitar Jogja? di sekitar Jogja aja kalau masalah bahan itu mudah, Mbak. Banyak yang menyediakan. Untuk proses pembuatannya Pak, langkah-langkah untuk membuat patung ini itu Ya. seperti apa Pak langkah-langkah? Proses pertama kita menentukan bentuk yang dipesan dulu dari Bentuk yang pemesan. dipesan. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada pesanan kepala kuda. Ini masih Ini masih basah, Pak? masih basah. Oh, Ini dari tanah liat. Dari tanah Jadi liat. pertama kali kita bikin itu dari tanah liat dulu, seperti itu. Udah sesuai dengan apa yang dipesan dari buyer, konsumen, itu nanti kalau udah ACC baru kita bikin cetakannya. Oh, Pertama kali bikin belahannya dulu biar nanti bisa dilepas untuk cetakannya itu. Gitu. Terus nanti dibuka, baru kita mengisi apa yang dikehendaki, mau dari resin bisa, dari fiber semen bisa. Oke, jadi tergantung dengan Permintaan. request permintaannya mau diisi yang seperti apa. Nggih. Gitu ya Pak. Betul. Kalau dari fiber semen itu bukanya 1 hari 1 malam baru bisa dibuka. Oke. Tapi kalau dari resin itu mungkin 1 jam udah berani dibuka. Ini contoh dari fiberglass. Kalau yang ini fiber semen. Oke, boleh saya ambil ya Pak? Boleh. Permisi. Nggih. Nah, Oh, fiber semen seperti ya ini. betul. Kalau bentuk sama anunya sama, Mbak. Cuma nanti kita itu membedakannya kalau fiber Semen. semen lebih berat. Kalau fiber glass itu lebih ringan. Terus nih Pak, permintaan dari konsumen atau buyer yang paling unik kira-kira tuh patung bentuknya apa Pak? Kalau yang selama ini yang paling unik itu bentuk setul-setul, Mbak. Setul, Itu besar coffee atau table kecil, Pak? kecil. Standarnya seperti ini Oke. secret table ya, seperti itu. Ini yang paling unik ya Pak. Sama guci-guci ini juga baru Baru bikin ya Pak ya? Oke. Sama juga. Yang paling laris mungkin Pak? Paling best sellernya gitu peminatnya, wah ini banyak pesen kalau sekarang ini itu setul-setul sama sama planter guci-guci ini namanya Gucci betul ya Pak ya? Betul. Oke. Seperti itu. Peminatnya tuh kebanyakan dari daerah mana Pak? Coffee table, setul sama seat table itu dari Amerika. Wih sampai luar negeri. Ya, alhamdulillah sampai luar negeri. Kalau binatang-binatang Iya. seperti kepala kuda, Ya. terus tempat lilin, terus itu Australia. Oh dari Australia. Hanya di 2 negara itu saja atau mungkin ada di negara lain Pak? Kanada juga ada. Ada. Kanada juga. Kalau lokal Indonesia sini Pak? Teman-teman dari Kasongan itu juga Kasongan. banyak yang ambil dari sini. Mana itu Pak? Kasongan itu yang sentra industri gerabah itu dari Kalimantan juga Oh. ada. Nah kalau biasanya kirim ke Ada. Kalimantan tuh kirim apa Pak? Kalau sana itu kebanyakan malah itu cuma tempat-tempat lilin, Tempat apun lilin. ya jadi fungsional tapi yang Lebih fungsional, kecil-kecil gitu ya. yang masih souveniran lah untuk pernikahan atau apa. Tapi kebanyakan dari resin fiberglass itu. Oke, nah untuk proses pengirimannya, karena ini kan bentuknya ada yang kecil, ada yang besar ya Pak. Ya. Itu cara pengemasannya gimana? Itu Jadi, ada 2 macam juga. Nanti kalau yang barangnya itu besar itu kita packing pakai kayu. Kalau barang yang kecil-kecil ringan yang fiberglass ini nanti pakai box gitu. Oh, Box pakai itu nanti box. juga kita kombinasi dengan styrofoam biar nanti aman sampai tujuan. Cara Bapak untuk menjaga kepercayaannya mereka, ada treatment khusus nggak sih Pak? Ada Mbak. Yang pertama, setiap ada order itu saya berusaha semaksimal mungkin itu kita tepat waktu. Oke, yang kedua Yang apa Pak? kedua itu kita juga menjaga komitmen. Buyer itu kebanyakan kalau barang A, B itu pesanannya dia, saya nggak boleh kejual ke orang lain, itu saya juga Ya sudah, jangan jual. jadi harapan kita biar berkesinambungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga jaga kualitas, Mbak. Kita berusaha bikin yang terbaik Baik, seperti itu. luar biasa banget. Saya ikut bangga
dengan jenengan sudah membuat sentra industri IKM Patung Lemah Dadi yang luar biasa, sudah sampai ekspor ke luar negeri sampai ke seluruh Indonesia. Ini contoh-contoh yang dari fiberglass, Mbak Rara. Boleh saya pegang ini Pak ya? Boleh, silakan. Nah, Iya Pak, ini besar tapi ringan ya? betul, ini juga Dari fiberglass? dari fiberglass. Boleh saya pindah sini? Boleh, Pak? Saya mau pegang. silakan. Jadi keunggulan dari fiberglass itu mau bikin sebesar apapun bisa, Mbak. Sebesar, tapi tetap ringan. Tetap ringan, Tapi juga kokoh. betul. Weh, mantap. Tetap kokoh, tetap ringan. Ini apa Pak? Ini Pak? Itu kepala Buddha. Kepala Buddha. Iya, ini Bisa jadi apa aja ya Pak? macam-macam. Macam-macam. Tergantung permintaan. Seperti itu. Oke. Terus peminat buyer yang beli request fiberglass sebesar ini tuh paling besar bentuk apa Pak? Selama ini yang pernah saya bikin tuh bentuk gajah. Gajah. Oh iya, Gajah ini gajah. tadi yang di depan Itu tadi. dikirim ke negara mana Pak? Ke Australia, Australia. Amerika, Kanada. Oke, kalau di wilayah Indonesia juga sama. Kalau di wilayah Indonesia itu cuma baru di Kalimantan sama Sumatera. Untuk yang lainnya belum. Luar biasa Pak Edi jenengan, mantap, keren. Karya seni yang selalu berkembang, permintaan konsumen yang terus bervariasi, tak menjadikan pengrajin di sentra Patung Lemah Dadi ini diam saja. Namun, pengrajin di Lemah Dadi terus berbenah dan bertumbuh dalam kemampuan berinovasi. Sehingga sentra industri patung lemah dadi mampu meningkatkan kualitasnya dengan tujuan agar selalu dipercaya. Sehingga bisa memenuhi permintaan konsumen dari dalam dan luar negeri. Saya berharap sentra industri kerajinan patung di Lemah Dadi bisa dikenal warga masyarakat Indonesia maupun di mancanegara. Berbagai produk yang dihasilkan dari sentra industri kerajinan patung lemah dadi ini sangat bermanfaat sekali untuk hiasan rumah ataupun tempat-tempat favorit yang memiliki nilai seni yang tinggi. Selain berkualitas, produk-produk ini juga memiliki nilai estetika yang tinggi seperti yang ada di sekeliling saya. Memiliki corak yang sangat indah dan unik pastinya. Jadi teman-teman semuanya, kalian bisa berkunjung ke sini untuk melihat kerajinan yang cantik dan tentunya memiliki nilai ekspor. Dan teman-teman semuanya, kalian bisa beli pesan sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya saya juga ikut bangga sekali dengan produk buatan Indonesia yang banyak sekali di sini yang indah sekali. Dan jangan lupa kalian bisa follow sosial medianya di Sperindak DIY untuk mengetahui sentra-sentra IKM lainnya. So, kalian penasaran besok perjalanannya akan seperti apa? Stay tune terus. Bye-bye! Sentra IKM Patung Lemah Dadi di Kasian, Bantul, DIY dikenal sebagai pusat kerajinan patung yang menghasilkan karya seni yang berkualitas tinggi seperti patung Buddha, relief, dan air mancur yang memiliki nilai estetika dan keunikan tersendiri. Kualitas produk di sentra ini terjaga dan keterampilan tinggi dari para pengrajin yang mengolahnya dengan teknik pahat dan cetak yang unggul sehingga mampu memenuhi standar lokal maupun pasar internasional termasuk ekspor ke berbagai negara. Dengan membeli produk dari sentra IKM Lemah Dadi tercinta ini, kita ikut mengangkat produk asli Indonesia serta memberi dukungan nyata bagi para pengrajin lokal, sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap karya buatan Indonesia, khususnya buatan Jogja yang istimewa. Sukses, semangat untuk para pengrajin, sukses untuk Lemah Dadi. Jogja istimewa.